generasi baru dengan iman yang pernah dia terima dari Tuhan. Tema kita hari ini merawat spiritualitas. Dari dua kesaksian Pak Boni dan Pak Teddy memberi saya pesan bahwa sesuatu yang terjadi di usia tua itu adalah karakter karena terbentuk sejak kecil. Itu buahnya. Tentu kita tidak ingin seperti ibu yang dan lansia. Berarti kita masih jauh lebih baik. Apalagi yang Tuhan. Coba boleh lihat wajah kiri dan bilang di wajahmu ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Teks kita 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 17. Elia mengalami kemenangan yang sangat spektakuler. Apa kemenangannya? Dia membunuh 850 nabi Baal gabungan dengan nabi Ashtoreth yang dimiliki oleh Ratu Isabel. Elia tampil untuk mempertaruhkan nama Allah yang hidup. Siapa yang menang dalam sebuah kompetisi berlangsung seharian di atas gunung Karmel. Dia juga berjalan bertemu dengan seorang janda di Bintaro. Janda Sarfat itu punya anak satu. Mereka punya hanya sedikit tepung dan minyak dibuli-buli, dan kalau habis dimasak mati. Bangsa itu mengalami kekeringan 3,5 tahun, tapi Tuhan pelihara dia di sungai Kerit. Dan cara makannya tidak pakai gojek online, burung-burung gagak antar daging. Pakai apa? Jadi bayangkan, burung gagak itu suka makan daging, tapi dia antar pakai mulutnya. Dan pasti dia cium dong bau daging. Waktu dia antar itu kan air liurnya kena, ingusnya kan baunya enak, itu kan daging. Jadi dia makan juga nggak mati. Ini memberi petunjuk buat kita bahwa Tuhan punya cara yang kadang-kadang sangat unik untuk memelihara hamba-hambanya. Di pemeliharaan Tuhan begitu sempurna. Nah, itu kemenangannya. Tapi perhatikan pembacaan kita. Tiba-tiba ada WA dari Isabel. Aku akan cabut nyawamu. Apa yang dilakukan oleh Elia? Ini yang disebut ada komplikasi. Menang dengan begitu spektakuler. Seorang pahlawan iman yang begitu hebat dan dahsyat. Tapi WA dari seorang ratu. Elia mau bunuh diri. Jadi memang tidak salah kalau banyak pria itu berada di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Waspadalah, katakan waspadalah. Waspadalah. Kemenangan bisa diikuti dengan kekalahan. Karena apa? Karena dia melihat apa yang kelihatan, tetapi dia tidak berdasarkan iman. Coba mari kita renungkan lebih baik.
menang dalam perjuangan sebagai orang tua. Hidup iman kita begitu big shot. Hanya gara-gara WA, SMS. Apa yang dia lakukan? Mau bunuh diri. Bukankah itu kekalahan yang memalukan? Dia tidak lagi bersumber pada kebenaran firman, tapi dia diintimidasi, diteror oleh kekuasaan seorang perempuan. Dan ini juga terjadi dalam kekristenan kita, bukan? Iman di gereja seringkali tidak sejalan dengan praktek hidup di luar gereja. Ini peringatan penting buat kita dan terutama buat saya. Dia lupa 3,5 tahun Tuhan pelihara dia di kekeringan. Dia lupa burung gagak antar makan. Dia lupa demonstrasi Tuhan membunuh 850 nabi Baal dan nabi Asitoret dalam sebuah kompetisi di lapangan terbuka. Dia lupa bagaimana Tuhan tolong dia untuk membangkitkan anak jaga itu dan makanannya tidak berkurang. Semua peristiwa-peristiwa iman yang begitu heroik hanya gara-gara ancaman seorang perempuan, dia mau bunuh diri. Itu memberi kesan apa? Elia lebih mempedulikan dirinya. Dia takut kehilangan nyawa. Dan ternyata bukan hanya Elia, di Alkitab kita temukan ada beberapa tokoh besar. Musa pernah mau bunuh diri. Kenapa dia putus asa? Ayub mau mati, ingin mati. Yeremia ingin mati. Jadi saya mau kasih tahu ke kita, keputusasaan jalan keluarnya bukan bunuh diri. Keputusasaan jalan keluarnya bukan mati. Keputusasaan itu jalan keluarnya. Pandanglah, Tuhan jauh lebih hebat dari keputusasaan. Kita mungkin juga pernah mengalami putus asa karena suami yang gak berubah-berubah, istri yang tidak berubah, anak-anak yang gak mau berubah, cucu-cucu yang bandel, masyarakat lingkungan kita yang gak mengerti kita. Mungkin pemerintahan kita, mungkin pelayanan-pelayanan kita, semua udah di sekitar kita bisa membuat kita putus asa, bisa kita menjadi down, dan itu tidak boleh menggeser pemeliharaan Tuhan seumur hidup kita. Jauh lebih hebat dan sekedar sebuah ancaman dari seseorang. Saya pernah khotbah di satu gereja, khotbah saya keras sekali. Sangat keras, tegas, berdasarkan Alkitab. Yang hadir di situ ada 2 pejabat. Begitu selesai ibadah, 2 pejabat itu ada satu yang salaman tapi nggak lihat wajah saya, yang satu langsung kabur. Majelisnya pro kontra. Ada yang bilang bahwa khotbahnya terlalu keras. Ada yang bilang memang harus begitu. Karena majelis takut. Takutnya apa? Persembahan berkurang. Karena tidak. Tadi Pak Teddy, kenapa berdoa supaya jangan sakit di Australia? Bukan supaya sehat. Takut $100 keluar. Jangan gitu dong. Masa doa supaya uangnya nggak keluar? Bapak Ibu, terutama
Oma-oma, opa-opa, kalau orang mau bilang tete dan nenek. Tapi kalau sekarang ini gak usah pakai nenek, nona. Pernah mengalami keputusasaan karena beberapa faktor di sekitar kita? Elia yang besar, tapi dia pernah putus asa. Ketika orang putus asa, imannya bergeser. Pemeliharaan Tuhan nothing, hanya gara-gara hal-hal yang sepele. Betapa mengerikannya kita membandingkan pemeliharaan Tuhan yang begitu dahsyat. Sudah masuk ke 65 tahun, 70 tahun, maka itu tidak cukup untuk berkata Tuhan itu dahsyat dan luar biasa dibandingkan dengan anak mantu yang tidak mau ikut nasihat kita. Dibandingkan dengan mungkin pendeta yang masih muda, yang pelayanannya belum sempurna, dibandingkan dengan pelayanan perempuan yang mungkin pengetahuan mereka terbatas. Kalau kita merasa putus asa, sementara pemeliharaan Tuhan yang begitu hebat dan ajaib itu tidak kita pandang. Perhatikan, Elia menyebut ambil nyawaku. Ambil nyawaku dalam teks ini punya dua pengertian. Aku serahkan diri kepadamu. Tetapi pengertian yang lain dari ambil nyawaku dalam konteks Elia ialah dia ingin mati. Bandingkan dengan Yesus waktu di atas kayu salib. Dalam situasi yang amat kritis, dia bilang kepada Bapa, aku serahkan nyawa. Kemenangan yang jauh lebih spektakuler. Karena itu, kalau kita baca Alkitab, ketakutan itu lawannya bukan keberanian. Tidak. Tapi 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, takut lawannya kasih. Mungkin ada yang pernah iman karena nggak tahan lagi dengan keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga, keadaan di sekitar kita. Sekali lagi saya ulangi, nabi-nabi besar, pemimpin-pemimpin yang punya iman yang hebat pernah ingin mati. Musa ingin mati, Ayub ingin mati, Yeremia ingin mati, Yunus ingin mati. Itu menunjukkan nabi juga manusia, pendeta juga manusia, Butitin juga manusia, Pak Cahyo juga manusia, pendeta Muslim juga manusia. Ekspektasi kita tidak boleh berlebihan. Hanya Kristuslah yang sempurna. Pak Boni juga bukan karena kabel, tapi memang udah tua. Iya, benar. Nyeret-nyeret kaki, jangan salahin kabel, jangan salahin hujan, jangan salahin panas. Tapi kalau udah nenek-nenek tinggal di rumah, jangan cucu, jangan suka jalan-jalan, nanti kaki patah. Karena jalannya udah cukup kan, 55 tahun udah jalan, udah 60 jalan kemana lagi? Jaga cucu. Amin. Lo mau libur ke Labuan Bajo? Takut. Bikin baik-baik. Lautnya bergelor, saya nggak nakut-nakutin. Cuma jangan bikin keputusan sebelum ini. Keluarga saya aku udah lihat Tuhan sampai 25 tahun. Kenapa Tuhan izinkan aku untuk sakit? Bukan Tuhan izinkan kau yang terlalu banyak jalan-jalan. Semangat terus. Kalau begitu apa yang dikerjakan? Saya kasih tahu. Elia kemudian masuk ke hutan itu. Dia tertidur. Perjalanan masih panjang
datang seorang malaikat. Malaikat bangunkan dia. Di situ sudah ada roti, air, makan. Karena perjalanan masih panjang, dia bangun dan makan. Dan Alkitab bilang dengan kekuatan makan roti dan minum air itu, dia masih tempuh perjalanan yang panjang lagi. Apa itu? Persekutuan dengan Tuhan, menyembah Tuhan, menghampiri kemuliaan Tuhan. Kemarin istri saya khotbah di Father's Day di sebuah gereja hari Napa. Dia bilang begini, mari ibu-ibu kita basahi anak-anak kita dan suami kita dengan air mata kita di hadapan Tuhan. Bukan basahi dengan kata-kata yang bisa menimbulkan kepahitan, kemarahan, tapi basahilah mereka dengan air mata di hadapan Tuhan. Saya ingat peninjil terkenal namanya John Wesley. Dia pendiri gereja Metodis. Abangnya bernama Charles Wesley. Ibu mereka bernama Susanna Wesley. Susanna ini dia melahirkan 21 kali dari satu suami. Suaminya bernama Samuel Wesley. Jadi ibu Susanna ini hamil 21 kali. Di abad 18 belum ada rice cooker, belum ada mesin cuci, belum ada handphone, belum ada eyeshadow. Dia rawat 21 anak. Pagi-pagi suaminya bekerja. Anak-anak yang besar dia kasih siapkan sarapan mereka sekolah. Yang masih kecil-kecil main di rumah. Tapi setiap jam 10 pagi di kamar tidurnya dia tulis, "Don't disturb." Jangan ganggu. Kenapa? Karena mamanya sedang sujud di hadapan Tuhan. Dia bilang begini, setiap hari aku memandikan suamiku dan anak-anakku dengan air mataku di hadapan Tuhan. Tahu hasilnya? Charles Wesley, seorang penulis lagu-lagu rohani yang sekarang kita nyanyikan di seluruh dunia dan membuat banyak orang bertobat. John Wesley, seorang penginjil terkenal yang memenangkan jutaan jiwa dan akhirnya lahirlah gereja Metodis di dunia, gereja terbesar dan juga salah satu gereja paling kaya di dunia. Dari mana? Seorang lansia, wanita tua, seorang suami, pria, ayah, opa yang sungguh-sungguh bekerja seperti melakukan Tuhan, tidak putus asa di tengah-tengah zaman yang masih kuno, anak-anak yang begitu banyak. Dia tidak melihat mereka sebagai problem, sebab bagi dia Tuhan lebih hebat dan besar daripada problem-problem yang ada. Siapkan kualitas baik, waktu yang berkualitas, berjumpa dengan Tuhan. Doa, doa, dan doa, dan doa. Ada problem yang kita hadapi dalam masa tua kita banyak. Ada kecenderungan putus asa, ada. Ada kegalauan, ada. Harapan-harapan kita yang belum dipenuhi oleh anak mantu cucu, ada. Tapi jalan keluarnya, jangan melangkahkan kakimu karena banyak kabel. Ngerti maksud saya?
maksud saya apa istirahat. Jangan mutil. Kadang-kadang kita nggak mutil barang, kita mutil hati mantu dan hati cucu. Nanti mereka berontak dan nenek dikirim ke panti jompo. Oh, mereka nggak panti jompo. Dia nggak tahu panti jompo, tapi kamar kita telah berubah jadi panti jompo karena hati mereka sudah tawar untuk baik, untuk memeluk dan mencium. Banyak orang tinggal di rumah, tapi rumahnya seperti penjara di Jepang. Banyak orang tinggal di kamarnya, tapi kamarnya seperti panti jompo yang hanya datang suster, perawat. Dapat kita nikmati sukacita dalam rumah tangga kita, anak cucu kita, karena kita tidak putus asa, tapi kita lihat Tuhan. Tuhan tanya Elia, tanya dengan cara-cara yang spektakuler. Datang badai besar, Tuhan nggak ada. Datang gempa, Tuhan nggak ada. Datang api, Tuhan nggak ada. Ternyata Tuhan datang melalui apa? Angin sepoi-sepoi. Berarti Elia ini orang Manado karena ada di pohon-pohon apa itu? Kelapa. Jadi orang kulit itu nggak usah lah jingkrak, ya nggak usah kelabing lah, nggak usah tahu nanti patah kayak nanti Tuhan tahu spektakuler kan. Mau mujizat yang dahsyat, Tuhan nggak ada tuh, nggak tahu Tuhan nggak ada, tapi cuma datang seperti berarti nanti Elia saudara full. Suara itu datang dengan begitu tenang. Mama, Papa, kamu jangan takut. Waktu kau masih muda dengan ancaman-ancaman di sekitar pelihara kamu, apalagi kamu cuma duduk di rumah, masa kau gak pelihara? Begitu tenang dan lembutnya sapaan Tuhan dengan angin sepoi-sepoi. Ada cerita pertandingan angin-angin. Seekor monyet di pohon yang sangat tinggi, angin badai. Dia bilang aku bisa jatuhkan monyet itu dari atas pohon. Dia datang seperti badai semua, monyetnya berpegangan teguh. Kalau dia angin badainya, datang lagi hujan lebat, dia berpegangan teguh, kalah. Kilat sambar dari mana-mana, monyet yang peka, tiga-tiganya kalah. Angin sepoi-sepoi bilang, aku bisa. Kalian kalah. Coba aja. Sepoi-sepoi datang pelan-pelan. Langsung matanya. Dia tertidur dan tangannya lepas. Ternyata bukan kabel, angin sepoi-sepoi. Orang Medan bilang slow aja. Maka Tuhan juga sering sapa kita dengan begitu lembut. Mungkin melalui cucu, mungkin melalui warga jemaat, mungkin melalui santapan rohani, mungkin melalui senyuman tetangga. Itu Tuhan menyapa kita. Dan jangan sombong karena Tuhan bilang ke Elia, kamu ngapain di atas gunung itu? Elia begitu bangganya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan karena orang Israel sedang meninggalkan perjanjianmu. Hebat kali kan? Bangga, tepuk dada, nabi besar mengalahkan nabi Baal yang sembah. Semua orang Israel sudah tinggalkan perjanjianmu. Hanya aku sendiri yang sedang giat-giatnya. Datang lagi Tuhan. Ngapain di situ Elia? Sama jawabannya. Tuhan bilang, turun, kembali ke jalanmu. Lihat,
Karena masih ada 7.000 orang yang setia. Dengar saya beritahu, jangan kita pikir cuma kita yang setia, merasa paling hebat sendiri. Masih ada orang lain juga. Jadi jangan putus asa. Kalau ada 1-2 orang yang aneh bin ajaib, masih ada orang lain yang juga masih setia kepada Tuhan. Kalau satu orang cuma mualaf, satu orang pindah, gak usah heboh dan khawatir. Masih ada muslim dan keluarga yang percaya kepada Tuhan. Amin. Masih ada Ibu Titi, masih ada Pak Cahyo, masih ada Pak Teddy. Dan jadi kita kekristenan kita bisa galau, bukan main. Satu orang tidak heboh sedunia. Masih ada 7.000 orang yang aku sisakan buat Tuhan. Dan aku tingkatkan itu kegalauan itu, tingkatkan kesembuhanmu itu, turun ke jalanmu. Karena aku mau pakai kau, Rabi Elisa. Jadi Nabi menggantikan kau. Apa artinya? Ada regenerasi. Tugas lansia ialah tugas usia lanjut, ialah menciptakan generasi baru dengan iman yang pernah dia terima dari Tuhan. Haleluya. Amin.